posisi jebol di lapangan. Dari atas sana memang perlu dievaluasi. Yang dari atas. Dari atas. Akhirnya ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kota menurut saya. Iya sih. Ya, harus ada campur tangan. Pemprov. Provinsi BBWS. Ya. Ya, ini BBWS satu. Yang kedua, itu dari pengusaha-pengusaha yang punya bangunan, punya kawasan di sana ya harus peduli. Aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kota mestinya harus dilaksanakan dengan baik, dijalankan dengan baik. Iya. Artinya perda kan sudah ada juga nih, perda tentang tata ruang atau perda tentang bangunan, garis padan jalan seperti apa, bangunan itu harus berapa, rumusnya dengan tanah yang terbuka di situ. Kira-kira itu. Ini kan kelihatannya tidak banyaklah yang mentaati peraturan ini. Dan pembuatan drainase mereka yang ada di kawasan maupun lahan yang baru mau dibuka ini tidak memperhitungkan dampak yang bakal muncul. Untuk bahu-membahu, untuk bergerak bersama, koordinasi, duduk bersama, mensikapi ini semua. Pemerintah oke lah, sudah punya planning, rencana untuk membuat pelebaran, normalisasi. Tetapi kalau sumber-sumber yang di atas, yang bangunan-bangunan baru yang ada di sana, yang kawasan-kawasan besar itu, ya harus menyiapkan embung. Wajib hukumnya. Embung itu kan tidak boleh buat main-main. Kayak kawasan industri Candi itu embungnya coba difungsikan. Terus mungkin ada kawasan yang baru mau dibangun atau lahan yang baru dibangun, itu juga diperhatikan untuk salurannya, drainasenya. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas PU itu kan sudah merencanakan beberapa titik embung yang ada di atas. Oh, iya. Itu ada di Wonosari atas, Ya. ada di Gondorio, Gondorio. ada di Kelurahan Podorejo. Jadi kalau nggak salah di sana ada yang di Wonosari, ada yang di Podorejo, ada yang di Gondorio, Beringin. Itu memang pemerintah sudah merencanakan melalui PU-nya untuk dibuatkan embung-embung, tujuannya untuk ngantongi air itu biar tidak semuanya turun ke sungai ini. Nah, kalau pemerintah sudah punya upaya etika baik ini, mestinya dari pengembang-pengembang dan yang punya kawasan luas seperti itu ya harus sama, harus menyiapkan membuat embung. Ini kan terdampaknya karyawan pabrik mereka kan terganggu juga pada saat ada musibah-musibah seperti ini. Iya. Nah, ini kan harus dipikirkan. Jangan pernah hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, hanya untuk usahanya sendiri, tapi tidak pernah berpikiran bahwa dampak yang dimunculkan dari perusahaan-perusahaan itu besar loh. Ini segera mau dilakukan. Kemarin kita sudah sampaikan pada saat kita ninjau di lokasi banjir,
oleh Forkompimda, ada Ketua DPRD, ada Kapolrestabes, ada Dandim, Iya. ada Pak Sekda. Kita langsung ke lapangan, kita minta, kita dorong Pak Sekda untuk segera rapat koordinasi dengan BBWS, dengan provinsi, Iya. karena BBWS ini kan penanggung jawab yang ada di wilayah ya, Balai Besar Sungai, supaya ini segera disikapi bersama-sama. Yang ada di Wahyu Utomo, sungainya memang kelanjutan dari Sungai Beringin. Itu muaranya di sana ya. Hulu ya. Iya, hulu. Hulunya ada di sana. Tapi Tapi itu kewenangannya ada di BBWS. Nah, apakah kita ini sebagai masyarakat Kota Semarang yang ada di pemerintah Kota Semarang ini dalam menghadapi melihat musibah itu kita tidak bisa action secara artinya tidak bisa action secara langsung. Kalau kita action secara langsung nanti BBWS loh, ini kan kewenangan BBWS. ya, melangkai. Nah, padahal kita itu kan melihat kondisi warga seperti itu kan nggak mungkin tega loh kita biarkan berlama-lama. Iya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Harus dilakukan supaya BBWS juga cepat turun tangan tanpa harus menunggu perintah-perintah dari, kalau memang ada anggarannya ya langsung dikerjakan saja. Jadi himbauan, harapan kepada seluruh warga masyarakat harus waspada dalam kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini. Jangan pernah merasa di lingkungan kita tidak akan kena banjir karena dataran tinggi. Itu belum tentu juga. Sekarang yang dataran tinggi pun sudah terjamah dan bisa tergenangi air, sehingga untuk warga keseluruhan Kota Semarang satu harus waspada. Dan dengan seringnya kejadian-kejadian ini kita harus saling bahu-membahu. Jangan saling tuding. Yang penting bergerak bersama, mengantisipasi dini, dan pada saat dihadapkan dengan musibah itu tidak panik yang berkepanjangan. Tidak panik yang berkepanjangan. Sehingga saya berharap agar dinas terkait ini melakukan sosialisasi khususnya kepada ibu-ibu dan remaja dalam menghadapi bahaya atau musibah, agar mereka itu tetap tidak panik, terus tidak merasa ketakutan berlebihan, sehingga itu yang sebetulnya membuat artinya menjadikan kekacauan pada saat terdampak musibah. Karena pada saat musibah banjir itu lampu pasti mati loh. Pasti mati, sehingga gelap gulita di sana, air semakin tinggi. Nah, ini kita minta kepada seluruh stakeholder yang ada atau OPD yang ada untuk segera memberikan sebuah informasi, sosialisasi terkait dengan musibah yang selama ini kita hadapi. Begitu kira-kira.